Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut kemerdekaan buat Malaysia ke-64. Semoga Malaysia tambah maju, rakyatnya tambah makmur dan sejahtera. Amin. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia ngetek saya di IG atau Instagram. Entah apa yang dia tag untuk saya. Oh, dia ngetek sebuah artikel ini dari Bihits Online. Judul atau tajuknya ialah Paralimix, kamu perompak memalukan netizen Malaysia. Oh, jangan-jangan ini yang tengah viral. Jadi ada atlet Paralimix dari Malaysia namanya Ziyad. Dia atlet pelontar. Bahkan lontaran si Ziyad ini rekor dunia. Saya sempat tengok videonya. Yang nggak masuk akalnya ialah lontaran si Ziyad ini sudah dinobatkan sebagai rekor dunia. Pasti dapat pinggat emas. Akan tetapi dibatalkan karena ada atlet Ukraina itu melakukan protes. Tiba-tiba dibatalkan secara satu pihak. Maka dari itu ramai-ramai netizen Malaysia itu geram, kesal dan meluahkannya itu komen dan menyerang Facebook Kedutaan Besar Ukraina. Wajar saja kalau misalkan marah, kesal, geram. Karena di sini kok macam ada something. Jelas-jelas di situ ada wasit yang menyaksikan ketika si Ziyad itu melontarkan titiknya sampai mana. Kecuali di situ tidak ada wasit, tidak ada yang menyaksikan. Barulah heran Olimpik Paralimix kali ini terciderai gara-gara ada something di dalamnya. Come on, ini semua atlet dari seluruh dunia, bahkan yang menyaksikan itu dari seluruh dunia. Masa iya gara-gara ada something itu terciderai Paralimix ini? Pesan saya hanya satu, kita wajarlah kita marah, kesal, kecewa karena nampaknya di sini tidak adil. Tapi ketika komen itu, keluarkanlah kata-kata komen itu yang bijak. Mengkritik, bukan menghina ya. Mengkritik itu sama menghina itu berbeda. Kalau mengkritik itu ya mengkritik secara halus, bukan menghina. Menghina itu kamu tuh beb. Macam itu yang kasar-kasar, keluar kata-kata binatangnya. Kita juga harus menunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Kita tidak mau kan dicap orang luar negara itu tidak baik. Apalagi kita tahu kita itu muslim. Oke, dekat sini saya akan bacakan. Kemungkinan info yang saya dapat itu kurang jelas semuanya. Maka dari itu saya ingin baca kejelasannya macam mana. Oke? Buletin Malaysia, Kuala Lumpur, tindakan camp Ukraina yang melakukan protes pada final lontar peluru F-20 mungkin menyaksikan mereka merangkul emas dan perak. Ini macam tidak logik lah. Kenapa ya? Padahal si Ziyad ini rekor dunia. Kok bisa-bisanya dia tidak dapat pinggat? Oh. Namun itu memberi pertanda bahwa mereka mencari pasal dengan netizen Malaysia. Susulan protes yang menyebabkan pinggat emas yang dimenangi atlet para negara Muhammad Ziyad Zulkifli dibatalkan. Tentara Bawang Malaysia terus berkerumun dan meninggalkan komen di laman media sosial yang memiliki kaitannya dengan negara itu. Wajar kalau marah, kalau kecewa, kalau kesal, yang macam tak adil. Saya pun kalau misalkan ada atlet Indonesia yang dicurangi, pasti saya kecewa. Tapi kecewanya hanya just kecewa, tidak sampai komen yang kasar-kasar, mengeluarkan kata-kata kesat, itu tidak sampai. Antara laman sosial yang terkesan adalah laman resmi negara terbabit Ukraine UA dan jawatan kuasa Paralimix Ukraina. Pelayar internet dari Malaysia membanjiri ruang komen di kedua-dua laman sosial sebagai bantahan ke atas tindakan yang dilakukan atlet mereka pada tamasya Paralimix di Tokyo itu. Oh ya, bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia itu melakukan protes, akan tetapi protesnya itu ditolak. Macam mana lagi, bukan rezekinya ya. Tapi ini bukan masalah itu ya. Di sini tuh nampaknya ada kecurangan. Sebenarnya itu rezekinya si Ziyad, akan tetapi ya, tangan-tangan manusia ada yang kotor, bisa diputar balik kawan-kawan. Yang tadinya menang jadi kalah, yang tadinya kalah jadi menang. Itulah tangan-tangan manusia. Rata-rata menyifatkan negara itu tidak mengamalkan semangat kesukanan, perompak, dan melabelkan protes itu sebagai satu tindakan yang memalukan. Terdahulu, kejayaan jaguh Ziyad meraih pinggat emas dirompak oleh protes yang dilakukan oleh camp Ukraina pada pentas final di Tokyo sebentar tadi. Difahamkan, camp Ukraina melakukan protes berikutan 3 atlet. Oh, ada 3 ternyata. Saya sangka hanya 1, 3.
Nampaknya si camp Ukraina ini mau menang sendiri, orang lain tidak dibagi pinggat, ya kan? Sudah tahu akal bulusnya. Yaitu Ziyad, Todd Hodges Australia, dan Jordi Patricio Ekuador dikatakan lewat untuk memasuki bilik menunggu sebelum pertandingan dimulakan. Berdasarkan semakan di laman Paralympics Tokyo, tiga atlet terbabit mendapat status DNS sekaligus menyebabkan mereka dianggap tidak layak beraksi, sekalipun Ziyad sebelum itu memecahkan rekor dunia dengan catatan 17,94 meter. Jauh tuh ya. Yang herannya ini kan rekor, kenapa tidak dapat pinggat emas? Kenapa? Ini dia jadi pertanyaan, kenapa? Bagaimanapun protes terbabit menyaksikan apa yang dilakukan Ziyad pada pentas final tidak dikira. Keputusan resmi menyaksikan Ukraina yang melakukan protes berjaya meraih pinggat emas dan perak bagi acara lontar peluru F-20. Allah Akbar. Keadilannya mana ya cuy? Keadilan mana cuy? Sudah jelas-jelas si Ziyad ini rekor dunia. Kok yang dapat itu yang tidak rekor dunia? Itulah. Aduh ya Allah. Kenapa ini tidak adil ya? Kalian boleh tidak adil di dunia, akan tapi nanti di akhirat Allah sangat adil. Allah maha adil. Lihat saja. Saya minum dulu ya. Capek. Bismillahirrahmanirrahim. Susulan itu, pinggat emas menjadi milik Maksim Koval. Namanya Koval. Oval Kut. Yang melakukan catatan 17,34. Jelas-jelas di sini beda. Kenapa dapat pinggat emas? Si Ziyad harusnya yang dapat. Karena di sini si Ziyad 94, sorry. Sedangkan dia 34. Kita tengok belakangnya ya. Di sini bisa dinilai lah, kita orang awam, tapi kita tengok poinnya di belakangnya. 94 sama 34, beda jauh. Kenapa si Ukraina ini dapat pinggat emas? Harusnya buat si Ziyad. Meter sekaligus menjadi rekor dunia, sementara pinggat perak dirangkul Alexander Yorgogi yang mencatat balingan 17. Allah, nggak tahu lah. Heran nih kali ini, Paralympics kok heran ya. Yang rendah-rendah itu dapat, sedangkan yang tinggi itu tidak dapat. Udah ini, sudah ternampak jelas-jelas ini. Ada sesuatu, ada something. Kalian bisa nilai lah ya. Bahkan Menteri Kesehatan si KJ Khairil Jamaluddin bikin status macam ini di Twitternya. Ini adalah keputusan yang memalukan. Pinggat emas dan rekor dunia dicuri. Yes, ini rekor dunia loh. Masya Allah, kenapa kok bisa kayak gini ya? Parah sih ini mah. Sama saja ini menciderai Olimpik Paralympics. Nantinya masing-masing negara itu males ngirim atletnya karena di sini tidak netral. Bahkan di sini ada tim Malaysia buat status macam ini. Keputusan penarikan semula emas Ziyad kekal dan rayuan kita ditolak. Keputusan yang bukan diinginkan, tapi harap Ziyad kuat. Walau apapun terjadi, Ziyad tetap juara di hati rakyat. Yes, setuju. Walaupun ada kecurangan di sini, tapi tetap Ziyad itu juara di hati masyarakat. Tetap semangat Ziyad ya. Tetap kamu di hati masyarakat Malaysia. Jangan berkecil hati. Ini semua sebenarnya kamu juara. Cuman di sini ada yang curang. Itu harusnya milik kamu pinggat emas itu. Tapi namanya manusia, ada yang licik. Harap bersabar ya. Nanti Allah yang membalas semuanya. Saya juga cukup kecewa, walaupun saya warga negara Indonesia, saya menyaksikan itu kecewa. Kenapa kok macam ini? Harusnya Ziyad itu menang. Kok di sini tidak menang? Padahal di situ jelas-jelas ya, jaraknya itu jauh, bahkan rekor dunia, tapi dibatalkan. Parah sih. Saya berharap ada pihak yang menyelidiki atau menginvestigasi kejadian ini. Kan dekat situ katanya ada CCTV. Tengok CCTV-nya. CCTV bisa di zoom ya kan? Kalau orang bisa dibayar, bisa dirasuh. Tapi kalau CCTV, ayo, bisa nggak dirasuh? Apa mau dihapus? Mau di-delete itu data-data CCTV? Aduh, bisa aja segala sesuatu itu dihalalkan demi menutupi keburukan mereka atau kejahatan mereka.
Saya berharap Ziyad kuat, banyak yang mendoakan kamu, banyak yang support kamu, banyak yang dukung kamu. Tenang, masih banyak, bukan hanya Olimpik. Ada SEA Games, ada Asian Games. Tenang, masih banyak, bukan hanya Olimpik. Dan ada Olimpik tahun 2024 di Paris. Mudah-mudahan di Paris itu netral, tidak macam di Tokyo kali ini. Di Tokyo kali ini terciderai. Oke teman-temanku semuanya, ya mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.